ditahan oleh pihak kepolisian. Ada beberapa alasan lain yaitu seperti dugaan nantinya akan menghilangkan barang bukti juga. Polisi sendiri menahan tersangka untuk mengantisipasi tindak pidana lain bisa terulang kembali ya Tribuners ya. Dan tiga tersangka lain yang juga ditahan bersama Kades Arsin ini diantaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, dan juga dua orang lainnya yang berinisial SP dan juga CE. Dari pihak kepolisian sendiri, Tribuners, dijelaskan kalau keempat tersangka ini resmi ditahannya adalah di Rutan Bareskrim Polri, yang mana keempat tersangka ini diperiksa maraton selama kurang lebih 11 sampai 12 jam didampingi oleh pengacaranya sebelum secara resmi dilakukan penahanan. Penyidik nantinya akan melengkapi berkas perkara untuk akan langsung dikoordinasikan dengan jaksa penuntut umum dan sang kades juga nantinya akan ada potensi mendekam di balik jeruji besi ya, kalaupun terbukti kemudian melakukan pemalsuan terhadap SHM dan juga SGB di wilayah pagar laut di Tangerang. Update soal pembangunan pagar laut di Tangerang yang hingga saat ini masih bergulir kasusnya. Ini baru-baru ini tadi tepatnya dilakukan rapat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono dengan Komisi 4 DPR RI di Senayan Jakarta Kamis 27 Februari. Dalam rapat tersebut, Menteri Wahyu mengatakan bahwa pemasang pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten bukanlah perusahaan. Menurut Wahyu, pelaku pemasangan adalah kepala desa Kohot yang bernama Arsin dan juga perangkat desa yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Menteri KKP, pelaku sudah mengakui perbuatannya saat diperiksa. Mereka juga bersedia membayar denda administratif kepada negara sebesar 48 miliar rupiah. Dan menurut Menteri, penetapan kedua pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab pemasangan pagar laut telah melalui proses yang panjang. Pasalnya, kasus pagar laut di Tangerang ini berbeda dengan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Menteri, kasus di Bekasi penanggung jawabnya adalah sebuah PT, sedangkan yang ada di Tangerang belum diketahui penanggung jawabnya siapa, namun yang memasang adalah kepala desa Khot itu sendiri. Dalam kasus ini KKP juga sudah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan. Saat ini KKP juga sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Nah, terkait dengan pagar laut di Tangerang, Bareskrim Polri telah menahan Kades Kohot Arsin dan juga 3 tersangka lainnya. Ini terkait dengan kasus pemalsuan dokumen SHGB pagar laut Tangerang. 3 tersangka lainnya selain Arsin adalah Sekdes Kohot Ujang Karta dan 2 orang lain berinisial SP dan CE. Menurut Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro, keempat tersangka saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Sebelum ditahan, mereka sempat menjalani pemeriksaan secara maraton selama kurang lebih 12 jam didampingi oleh pengacaranya. Adapun sebelum penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap Arsin dan juga 3 tersangka lainnya, Bareskrim Polri lebih dulu melakukan penggeledahan di rumahnya dan juga di kantor kepala desa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti seperti printer hingga kertas untuk mencetak dokumen dokumen pemalsuan SHGB yang juga mencatut identitas warga di desa. Ini terkait update kasus pagar laut 30 km di Tangerang. Jadi sejumlah kejadian mengejutkan ini terjadi di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang setelah kepala desa mereka yaitu Arsin bersama 3 orang lainnya ditahan oleh Bareskrim Polri sejak Senin 24 Februari lalu. Di mana Arsin dan kawan-kawan ini merupakan tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik terkait kasus tanah di kawasan pagar laut Tangerang. Kemudian setelah ditahan, rumah Arsin yang terletak di Jalan Kalibaru, Desa Kohot ini tampak berbeda dari biasanya, di mana saat dicoba didatangi oleh Tribun News, rumah itu terlihat cukup sepi, Tribuners, di mana hanya ada 1 mobil Honda Civic putih
terparkir di teras, kemudian juga beberapa kendaraan dinas desa serta sepeda motor lainnya ini tampak terparkir di luar. Kemudian ada juga pengawal yang terlihat duduk di teras rumah dan kemudian mereka memang biasa menjaga rumah Arsin, namun pada hari itu percakapan mereka sempat terhenti begitu ya ketika didatangi media dan seorang penjaga bernama Abdul, ini bukan nama sebenarnya, yang merupakan satu pengawal dan juga staf desa ini mengaku sangat terkejut begitu dengan penahanan Arsin. Jadi Abdul secara pribadi juga mengaku menerima atas apa yang menimpa bosnya, tapi dia dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kemudian sang istri dari Arsin yaitu Sri Wahyuni, saat ini masih sangat terpukul Tribuners dan dalam keadaan syok atas penahanan suaminya oleh polisi, di mana Abdul mengungkap kalau Sri Wahyuni saat ini memilih berada di dalam rumah dan juga menghindari untuk bertemu dengan orang lain. Dan Sri Wahyuni saat ini masih memikirkan nasib suaminya di dalam penjara, begitupun anak-anak Arsin begitu ya. Meskipun anak-anak dari Arsin ini tetap beraktivitas seperti biasa, namun dalam hati yang paling dalam mereka juga terpukul atas hal yang dialami sang ayah. Kemudian mengenai kondisi kesehatan Arsin setelah ditahan, Abdul mengatakan kalau meskipun Arsin ini sempat mengeluhkan sakit beberapa minggu sebelumnya, tapi dia mendapat kabar bahwa kondisi Arsin dalam keadaan baik di dalam tahanan begitu. Dan untuk diketahui juga bahwa istri dan keluarga Arsin ini juga pernah diperiksa Tribuners oleh tim Ditipidum Barreskrim Polri pada 10 Februari, di mana proses pemeriksaan itu dilakukan di Mapolsek Paku Haji. Kabar penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib oleh Barreskrim Polri disambut sukacita oleh warga Kampung Alarjiban, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sebagai bentuk perayaan, warga menggelar pesta kembang api dan cukur botak massal. Puluhan warga mengenakan kaos putih bergambar Arsin yang memakai baju tahanan. Terlihat warga secara bergantian mencukur rambut mereka sebagai simbol rasa syukur atas penahanan Arsin. Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman bernama Oman mengatakan aksi ini sudah direncanakan sejak awal. Selain mencukur rambut, warga juga mengikat pita merah putih di kepala mereka sebagai simbol perlawanan. Sebelumnya warga juga menyalakan kembang api setelah Arsin ditetapkan sebagai tersangka kasus pagar laut. Sorak-sorai terdengar mengiringi pesta kembang api yang dilakukan sebagai ungkapan kebahagiaan. Sementara itu, Ketua Laskar Jipan bernama Aman mengklaim perayaan tersebut merupakan bentuk syukur atas langkah hukum yang ditegakkan. Lantas, warga berharap kasus ini bisa diusut lebih dalam dan pelaku utama lainnya juga segera ditangkap. Pihak kepolisian akhirnya secara resmi menahan Kades Kohot Arsin terkait kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan di kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Tribuners. Nah, setelah diperiksa dan juga resmi ditahan, ini Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo sendiri menuturkan ada beberapa alasan mengapa Kades Kohot ini langsung ditahan setelah diperiksa pertama kali ya Tribuners ya. Menurutnya hal ini menjadi objektivitas dari tim penyidik. Yang pertama tentu karena Kades Kohot ini dikhawatirkan akan melarikan diri Tribuners sehingga yang bersangkutan akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Ada beberapa alasan lain yaitu seperti dugaan nantinya akan menghilangkan barang bukti juga. Polisi sendiri menahan tersangka untuk mengantisipasi tindak pidana lain bisa terulang kembali ya Tribuners ya. Dan 3 tersangka lain yang juga ditahan bersama Kades Arsin ini diantaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, dan juga 2 orang lainnya yang berinisial SP dan juga CE. Dari pihak kepolisian sendiri, Tribuners, dijelaskan kalau keempat tersangka ini resmi ditahannya adalah di Rutan Barreskrim Polri, yang mana keempat tersangka ini diperiksa maraton selama kurang lebih 11 sampai 12 jam didampingi oleh pengacaranya sebelum secara resmi dilakukan penahanan. Penyidik nantinya akan melengkapi berkas perkara untuk akan langsung dikoordinasikan dengan jaksa penuntut umum, dan sang Kades juga nantinya akan ada potensi mendekam di balik jeruji besi ya, kalaupun terbukti kemudian melakukan pemalsuan terhadap SHM dan juga SGB di wilayah pagar laut di Tangerang. Update soal
pembangunan pagar laut di Tangerang yang hingga saat ini masih bergulir kasusnya. Ini baru-baru ini tadi tepatnya dilakukan rapat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono dengan Komisi 4 DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari. Dalam rapat tersebut, Menteri Wahyu mengatakan bahwa pemasang pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten bukanlah perusahaan. Menurut Wahyu, pelaku pemasangan adalah kepala desa Kohot yang bernama Arsin dan juga perangkat desa yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Menteri KKP, pelaku sudah mengakui perbuatannya saat diperiksa. Mereka juga bersedia membayar denda administratif kepada negara sebesar 48 miliar rupiah. Dan menurut Menteri, penetapan kedua pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab pemasangan pagar laut telah melalui proses yang panjang. Pasalnya, kasus pagar laut di Tangerang ini berbeda dengan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Menteri, kasus di Bekasi penanggung jawabnya adalah sebuah PT, sedangkan yang ada di Tangerang belum diketahui penanggung jawabnya siapa, namun yang memasang adalah kepala desa Kohot itu sendiri. Dalam kasus ini KKP juga sudah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan. Saat ini KKP juga sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Nah, terkait dengan pagar laut di Tangerang, Bareskrim Polri telah menahan Kades Kohot Arsin dan juga 3 tersangka lainnya. Ini terkait dengan kasus pemalsuan dokumen SHGB pagar laut Tangerang. 3 tersangka lainnya selain Arsin adalah Sekdes Kohot Ujang Karta dan 2 orang lain berinisial SP dan CE. Menurut Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro, keempat tersangka saat ini ditahan di rutan Bareskrim Polri. Sebelum ditahan, mereka sempat menjalani pemeriksaan secara maraton selama kurang lebih 12 jam didampingi oleh pengacaranya. Adapun sebelum penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap Arsin dan juga 3 tersangka lainnya, Bareskrim Polri lebih dulu melakukan penggeledahan di rumahnya dan juga di kantor kepala desa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti seperti printer hingga kertas untuk mencetak dokumen pemalsuan SHGB yang juga mencatut identitas warga di desa. Ini terkait update kasus pagar laut 30 km di Tangerang. Jadi sejumlah kejadian mengejutkan ini terjadi di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang setelah kepala desa mereka yaitu Arsin bersama 3 orang lainnya ditahan oleh Bareskrim Polri sejak Senin 24 Februari lalu. Di mana Arsin dan kawan-kawan ini merupakan tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik terkait kasus tanah di kawasan pagar laut Tangerang. Kemudian setelah ditahan, rumah Arsin yang terletak di Jalan Kalibaru, Desa Kohot ini tampak berbeda dari biasanya, di mana saat dicoba didatangi oleh Tribun News, rumah itu terlihat cukup sepi, Tribuners, di mana hanya ada 1 mobil Honda Civic putih terparkir di teras, kemudian juga beberapa kendaraan dinas desa serta sepeda motor lainnya ini tampak terparkir di luar. Kemudian ada juga pengawal yang terlihat duduk di teras rumah dan kemudian mereka memang biasa menjaga rumah Arsin, namun pada hari itu penangkapan mereka sempat terhenti begitu ya ketika didatangi media dan seorang penjaga bernama Abdul, ini bukan nama sebenarnya, yang merupakan satu pengawal dan juga staf desa ini mengaku sangat terkejut begitu dengan penahanan Arsin. Jadi Abdul secara pribadi juga mengaku menerima atas apa yang menimpa bosnya, tapi dia dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kemudian sang istri dari Arsin
yaitu Sri Wahyuni, saat ini masih sangat terpukul Tribuners dan dalam keadaan syok atas penahanan suaminya oleh polisi, di mana Abdul mengungkap kalau Sri Wahyuni saat ini memilih berada di dalam rumah dan juga menghindari untuk bertemu dengan orang lain. Dan Sri Wahyuni saat ini masih memikirkan nasib suaminya di dalam penjara, begitupun anak-anak Arsin begitu ya. Meskipun anak-anak dari Arsin ini tetap beraktivitas seperti biasa, namun dalam hati yang paling dalam mereka juga terpukul atas hal yang dialami sang ayah. Kemudian mengenai kondisi kesehatan Arsin setelah ditahan, Abdul mengatakan kalau meskipun Arsin ini sempat mengeluhkan sakit beberapa minggu sebelumnya, tapi dia mendapat kabar bahwa kondisi Arsin dalam keadaan baik di dalam tahanan begitu. Dan untuk diketahui juga bahwa istri dan keluarga Arsin ini juga pernah diperiksa Tribuners oleh tim Ditipidum Barreskrim Polri pada 10 Februari, di mana proses pemeriksaan itu dilakukan di Mapolsek Pakuhaji. Kabar penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asik oleh Barreskrim Polri disambut sukacita oleh warga Kampung Alarjiban, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Sebagai bentuk perayaan, warga menggelar pesta kembang api dan cukur botak massal. Puluhan warga mengenakan kaos putih bergambar Arsin yang memakai baju tahanan. Terlihat warga secara bergantian mencukur rambut mereka sebagai simbol rasa syukur atas penahanan Arsin. Ketua Aliansi Masyarakat Anti Gezoliman bernama Oman mengatakan aksi ini sudah direncanakan sejak awal. Selain mencukur rambut, warga juga mengikat pita merah putih di kepala mereka sebagai simbol perlawanan. Sebelumnya, warga juga menyalakan kembang api setelah Arsin ditetapkan sebagai tersangka kasus pagar laut. Sorak-sorai terdengar mengiringi pesta kembang api yang dilakukan sebagai ungkapan kebahagiaan. Sementara itu, Ketua Laskar Jipan bernama Aman mengklaim perayaan tersebut merupakan bentuk syukur atas langkah hukum yang ditegakkan. Lantas, warga berharap kasus ini bisa diusut lebih dalam dan pelaku utama lainnya juga segera ditangkap. Pihak kepolisian akhirnya secara resmi ya menahan Kades Kohot Arsin terkait kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan di kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Tribuners. Nah, setelah diperiksa dan juga resmi ditahan, ini Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo sendiri menuturkan ada beberapa alasan mengapa Kades Kohot ini langsung ditahan setelah diperiksa pertama kali ya Tribuners ya. Menurutnya hal ini menjadi objektivitas dari tim penyidik. Yang pertama tentu karena Kades Kohot ini dikhawatirkan akan melarikan diri Tribuners sehingga yang bersangkutan akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Ada beberapa alasan lain yaitu seperti dugaan nantinya akan menghilangkan barang bukti juga. Polisi sendiri menahan tersangka untuk mengantisipasi tindak pidana lain bisa terulang kembali ya Tribuners ya. Dan 3 tersangka lain yang juga ditahan bersama Kades Arsin ini diantaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, dan juga 2 orang lainnya yang berinisial SP dan juga CE. Dari pihak kepolisian sendiri, Tribuners dijelaskan kalau keempat tersangka ini resmi ditahannya adalah di Rutan Barreskrim Polri, yang mana keempat tersangka ini diperiksa maraton selama kurang lebih 11 sampai 12 jam didampingi oleh pengacaranya sebelum secara resmi dilakukan penahanan. Penyidik nantinya akan melengkapi berkas perkara untuk akan langsung dikoordinasikan dengan jaksa penuntut umum, dan sang Kades juga nantinya akan ada potensi mendekam di balik jeruji besi ya, kalaupun terbukti kemudian melakukan pemalsuan terhadap SHM dan juga SGB di wilayah pagar laut di Tangerang. Update soal pembangunan pagar laut di Tangerang yang hingga saat ini masih bergulir kasusnya. Ini baru-baru ini tadi tepatnya dilakukan rapat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono dengan Komisi 4 DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari. Dalam rapat tersebut, Menteri Wahyu mengatakan bahwa pemasang pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten bukanlah perusahaan. Menurut Wahyu, pelaku pemasangan adalah Kepala Desa Kohot yang bernama Arsin dan juga perangkat desa yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Menteri KKP, pelaku sudah mengakui perbuatannya saat diperiksa. Mereka juga bersedia
membayar denda administratif kepada negara sebesar 48 miliar rupiah. Dan menurut Menteri, penetapan kedua pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab pemasangan pagar laut telah melalui proses yang panjang. Pasalnya, kasus pagar laut di Tangerang ini berbeda dengan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Menteri, kasus di Bekasi penanggung jawabnya adalah sebuah PT, sedangkan yang ada di Tangerang belum diketahui penanggung jawabnya siapa, namun yang memasang adalah Kepala Desa Kohot itu sendiri. Dalam kasus ini KKP juga sudah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan. Saat ini KKP juga sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Nah, terkait dengan pagar laut di Tangerang, Bareskrim Polri telah menahan Kades Kohot Arsin dan juga 3 tersangka lainnya. Ini terkait dengan kasus pemalsuan dokumen SHGB pagar laut Tangerang. 3 tersangka lainnya selain Arsin adalah Sekdes Kohot Ujang Karta dan 2 orang lain berinisial SP dan CE. Menurut Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro, keempat tersangka saat ini ditahan di rutan Bareskrim Polri. Sebelum ditahan, mereka sempat menjalani pemeriksaan secara maraton selama kurang lebih 12 jam didampingi oleh pengacaranya. Adapun sebelum penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap Arsin dan juga 3 tersangka lainnya, Bareskrim Polri lebih dulu melakukan penggeledahan di rumahnya dan juga di kantor kepala desa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti seperti printer hingga kertas untuk mencetak dokumen dokumen pemalsuan SHGB yang juga mencatut identitas warga di desa. Ini terkait update kasus pagar laut 30 km di Tangerang. Jadi sejumlah kejadian mengejutkan ini terjadi di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang setelah kepala desa mereka yaitu Arsin bersama 3 orang lainnya ditahan oleh Bareskrim Polri sejak Senin 24 Februari lalu. Di mana Arsin dan kawan-kawan ini merupakan tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik terkait kasus tanah di kawasan pagar laut Tangerang. Kemudian setelah ditahan, rumah Arsin yang terletak di Jalan Kalibaru, Desa Kohot ini tampak berbeda dari biasanya, di mana saat dicoba didatangi oleh Tribun News, rumah itu terlihat cukup sepi, Tribuners, di mana hanya ada 1 mobil Honda Civic putih terparkir di teras, kemudian juga beberapa kendaraan dinas desa serta sepeda motor lainnya ini tampak terparkir di luar. Kemudian ada juga pengawal yang terlihat duduk di teras rumah dan kemudian mereka memang biasa menjaga rumah Arsin, namun pada hari itu penangkapan mereka sempat terhenti begitu ya ketika didatangi media dan seorang penjaga bernama Abdul, ini bukan nama sebenarnya, yang merupakan satu pengawal dan juga staf desa ini mengaku sangat terkejut begitu dengan penahanan Arsin. Jadi Abdul secara pribadi juga mengaku menerima atas apa yang menimpa bosnya, tapi dia dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kemudian sang istri dari Arsin yaitu Sri Wahyuni saat ini masih sangat terpukul Tribuners dan dalam keadaan syok atas penahanan suaminya oleh polisi, di mana Abdul mengungkap kalau Sri Wahyuni saat ini memilih berada di dalam rumah dan juga menghindari untuk bertemu dengan orang lain. Dan Sri Wahyuni saat ini masih memikirkan nasib suaminya di dalam penjara, begitupun anak-anak Arsin begitu ya. Meskipun anak-anak dari Arsin ini tetap beraktivitas seperti biasa, namun dalam hati yang paling dalam mereka juga terpukul atas hal yang dialami sang ayah. Kemudian mengenai kondisi kesehatan Arsin setelah ditahan, Abdul mengatakan kalau meskipun Arsin ini sempat mengeluhkan sakit beberapa minggu sebelumnya, tapi dia mendapat kabar bahwa kondisi Arsin dalam keadaan baik di dalam tahanan begitu. Dan untuk diketahui juga bahwa istri dan keluarga Arsin ini juga pernah diperiksa Tribuners oleh tim Ditipidum Bareskrim Polri pada 10 Februari. Di mana proses pemeriksaan itu dilakukan di Mapolsek Paku Haji. Kabar penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib oleh Bareskrim Polri disambut sukacita oleh warga kampung Alarjiban, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sebagai bentuk perayaan, warga menggelar pesta kembang api dan cukur botak masal.
Puluhan warga mengenakan kaos putih bergambar Arsin yang memakai baju tahanan. Terlihat warga secara bergantian mencukur rambut mereka sebagai simbol rasa syukur atas penahanan Arsin. Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman bernama Oman mengatakan aksi ini sudah direncanakan sejak awal. Selain mencukur rambut, warga juga mengikat pita merah putih di kepala mereka sebagai simbol perlawanan. Sebelumnya, warga juga menyalakan kembang api setelah Arsin ditetapkan sebagai tersangka kasus pagar laut. Sorak-sorai terdengar mengiringi pesta kembang api yang dilakukan sebagai ungkapan kebahagiaan. Sementara itu, Ketua Laskar Jipan bernama Aman mengklaim perayaan tersebut merupakan bentuk syukur atas langkah hukum yang ditegakkan. Lantas, warga berharap kasus ini bisa diusut lebih dalam dan pelaku utama lainnya juga segera ditangkap. Pihak kepolisian akhirnya secara resmi menahan Kades Kohot Arsin terkait kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan di kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Tribuners. Nah, setelah diperiksa dan juga resmi ditahan, ini Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo sendiri menuturkan ada beberapa alasan mengapa Kades Kohot ini langsung ditahan setelah diperiksa pertama kali Tribuners ya. Menurutnya hal ini menjadi objektivitas dari tim penyidik. Yang pertama tentu karena Kades Kohot ini dikhawatirkan akan melarikan diri Tribuners sehingga yang bersangkutan akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Ada beberapa alasan lain yaitu seperti dugaan nantinya akan menghilangkan barang bukti juga. Polisi sendiri menahan tersangka untuk mengantisipasi tindak pidana lain bisa terulang kembali Tribuners ya. Dan 3 tersangka lain yang juga ditahan bersama Kades Arsin ini diantaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, dan juga 2 orang lainnya yang berinisial SP dan juga CE. Dari pihak kepolisian sendiri, Tribuners dijelaskan kalau keempat tersangka ini resmi ditahannya adalah di Rutan Bareskrim Polri, yang mana keempat tersangka ini diperiksa maraton selama kurang lebih 11 sampai 12 jam didampingi oleh pengacaranya sebelum secara resmi dilakukan penahanan. Penyidik nantinya akan melengkapi berkas perkara untuk akan langsung dikoordinasikan dengan jaksa penuntut umum, dan sang Kades juga nantinya akan ada potensi mendekam di balik jeruji besi kalaupun terbukti kemudian melakukan pemalsuan terhadap SHM dan juga SGB di wilayah pagar laut di Tangerang. Update soal pembangunan pagar laut di Tangerang yang hingga saat ini masih bergulir kasusnya. Ini baru-baru ini tadi tepatnya dilakukan rapat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono dengan Komisi 4 DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari. Dalam rapat tersebut, Menteri Wahyu mengatakan bahwa pemasang pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten bukanlah perusahaan. Menurut Wahyu, pelaku pemasangan adalah kepala desa Kohot yang bernama Arsin dan juga perangkat desa yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Menteri KKP, pelaku sudah mengakui perbuatannya saat diperiksa. Mereka juga bersedia membayar denda administratif kepada negara sebesar 48 miliar rupiah. Dan menurut Menteri, penetapan kedua pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab pemasangan pagar laut telah melalui proses yang panjang. Pasalnya, kasus pagar laut di Tangerang ini berbeda dengan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Menteri, kasus di Bekasi penanggung jawabnya adalah sebuah PT, sedangkan yang ada di Tangerang belum diketahui penanggung jawabnya siapa, namun yang memasang adalah kepala desa Kohot itu sendiri. Dalam kasus ini KKP juga sudah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan. Saat ini KKP juga sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Nah, terkait dengan pagar laut di Tangerang, Bareskrim Polri telah menahan Kades Kohot Arsin dan juga 3 tersangka lainnya. Ini terkait dengan kasus pemalsuan dokumen SHGB pagar laut Tangerang. 3 tersangka lainnya selain Arsin adalah Sekdes Kohot, Ujang Karta, dan 2 orang lain berinisial SP dan CE.
Menurut Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro, keempat tersangka saat ini ditahan di rutan Barreskrim Polri. Sebelum ditahan, mereka sempat menjalani pemeriksaan secara maraton selama kurang lebih 12 jam didampingi oleh pengacaranya. Adapun sebelum penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap Arsin dan juga 3 tersangka lainnya, Barreskrim Polri lebih dulu melakukan penggeledahan di rumahnya dan juga di kantor kepala desa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti seperti printer hingga kertas untuk mencetak dokumen dokumen pemalsuan SHGB yang juga mencatut identitas warga di desa. Ini terkait update kasus pagar laut 30 km di Tangerang. Jadi sejumlah kejadian mengejutkan ini terjadi di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang setelah kepala desa mereka yaitu Arsin bersama 3 orang lainnya ditahan oleh Barreskrim Polri sejak Senin 24 Februari lalu. Di mana Arsin dan kawan-kawan ini merupakan tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik terkait kasus tanah di kawasan pagar laut Tangerang. Kemudian setelah ditahan, rumah Arsin yang terletak di Jalan Kalibaru, Desa Kohot ini tampak berbeda dari biasanya, di mana saat dicoba didatangi oleh Tribun News, rumah itu terlihat cukup sepi, Tribuners, di mana hanya ada 1 mobil Honda Civic putih terparkir di teras, kemudian juga beberapa kendaraan dinas desa serta sepeda motor lainnya ini tampak terparkir di luar. Kemudian ada juga pengawal yang terlihat duduk di teras rumah dan kemudian mereka memang biasa menjaga rumah Arsin, namun pada hari itu percakapan mereka sempat terhenti begitu ya ketika didatangi media dan seorang penjaga bernama Abdul, ini bukan nama sebenarnya, yang merupakan satu pengawal dan juga staf desa ini mengaku sangat terkejut begitu dengan penahanan Arsin. Jadi Abdul secara pribadi juga mengaku menerima atas apa yang menimpa bosnya, tapi dia dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kemudian sang istri dari Arsin yaitu Sri Wahyuni saat ini masih sangat terpukul Tribuners dan dalam keadaan syok atas penahanan suaminya oleh polisi, di mana Abdul mengungkap kalau Sri Wahyuni saat ini memilih berada di dalam rumah dan juga menghindari untuk bertemu dengan orang lain. Dan Sri Wahyuni saat ini masih memikirkan nasib suaminya di dalam penjara, begitupun anak-anak Arsin begitu ya. Meskipun anak-anak dari Arsin ini tetap beraktivitas seperti biasa, namun dalam hati yang paling dalam mereka juga terpukul atas hal yang dialami sang ayah. Kemudian mengenai kondisi kesehatan Arsin setelah ditahan, Abdul mengatakan kalau meskipun Arsin ini sempat mengeluhkan sakit beberapa minggu sebelumnya, tapi dia mendapat kabar bahwa kondisi Arsin dalam keadaan baik di dalam tahanan begitu. Dan untuk diketahui juga bahwa istri dan keluarga Arsin ini juga pernah diperiksa Tribuners oleh tim Ditipidum Barreskrim Polri pada 10 Februari. Di mana proses pemeriksaan itu dilakukan di Mapolsek Paku Haji. Kabar penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib oleh Barreskrim Polri disambut sukacita oleh warga Kampung Alarjiban, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Sebagai bentuk perayaan, warga menggelar pesta kembang api dan cukur botak massal. Puluhan warga mengenakan kaos putih bergambar Arsin yang memakai baju tahanan. Terlihat warga secara bergantian mencukur rambut mereka sebagai simbol rasa syukur atas penahanan Arsin. Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman bernama Oman mengatakan aksi ini sudah direncanakan sejak awal. Selain mencukur rambut, warga juga mengikat pita merah putih di kepala mereka sebagai simbol perlawanan. Sebelumnya warga juga menyalakan kembang api setelah Arsin ditetapkan sebagai tersangka kasus pagar laut. Sorak-sorai terdengar mengiringi pesta kembang api yang dilakukan sebagai ungkapan kebahagiaan. Sementara itu, Ketua Laskar Jipan bernama Aman mengklaim perayaan tersebut merupakan bentuk syukur atas langkah hukum yang ditegakkan. Lantas, warga berharap kasus ini bisa diusut lebih dalam dan pelaku utama lainnya juga segera ditangkap. Pihak kepolisian akhirnya secara resmi ya menahan Kades Kohot Arsin terkait kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan di kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Tribuners. Nah, setelah diperiksa dan juga resmi ditahan, ini Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo sendiri menuturkan
Ada beberapa alasan mengapa Kades Kohot ini langsung ditahan setelah diperiksa pertama kali ya Tribuners ya. Menurutnya hal ini menjadi objektivitas dari tim penyidik. Yang pertama tentu karena Kades Kohot ini dikhawatirkan akan melarikan diri Tribuners sehingga yang bersangkutan akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Ada beberapa alasan lain yaitu seperti dugaan nantinya akan menghilangkan barang bukti juga. Polisi sendiri menahan tersangka untuk mengantisipasi tindak pidana lain bisa terulang kembali ya Tribuners ya. Dan 3 tersangka lain yang juga ditahan bersama Kades Arsin ini diantaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, dan juga 2 orang lainnya yang berinisial SP dan juga CE. Dari pihak kepolisian sendiri, Tribuners, dijelaskan kalau keempat tersangka ini resmi ditahannya adalah di Rutan Bareskrim Polri, yang mana keempat tersangka ini diperiksa maraton selama kurang lebih 11 sampai 12 jam didampingi oleh pengacaranya sebelum secara resmi dilakukan penahanan. Penyidik nantinya akan melengkapi berkas perkara untuk akan langsung dikoordinasikan dengan jaksa penuntut umum dan sang Kades juga nantinya akan ada potensi mendekam di balik jeruji besi ya, kalaupun terbukti kemudian melakukan pemalsuan terhadap SH